Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep ayam panggang teflon yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan ayam sebanyak 500 gram, bagian paha sudah potong menjadi 8 bagian. Untuk ayamnya, sebelum kita eksekusi memasak, ini wajib banget ya teman-teman, kita cuci sampai bersih. Nah, segini sudah cukup ya. Untuk ayamnya sudah dicuci bersih. Kemudian lanjut, di sini aku tutup dulu. Ada perbumbuan yang harus kita siapkan. Semua bumbu ini sebelum kita eksekusi memasak, ini wajib banget teman-teman kita cuci sampai bersih ya, karena masih terdapat, takutnya dikhawatirkan adanya semprotan pestisida yang masih menempel. Termasuk bawangnya juga kita cuci sampai bersih, supaya hasil masakan ayam panggang teflonnya jauh lebih enak. Nah, segini sudah cukup ya. Ini dia teman-teman bumbunya. Di antaranya ada bawang putih 5 siung, bawang merah 8 buah, cabai rawit merah 10 buah, cabai merah keriting 10 buah, cabai merah besar 3 buah. Kemudian haluskan ya, masukkan ke dalam blender bawang putih, bawang merah, cabai merah besar dan cabai merah keriting, cabai rawit merah, tambahkan air sedikit saja. Kemudian tambahkan merica bubuk setengah sendok teh. Dan kita blender sampai benar-benar halus teman-teman. Nah, yang kita butuhkan halusnya seperti ini teksturnya. Kemudian lanjut saatnya kita memasak. Siapkan wajan, kemudian kita tuangkan minyak sayur secukupnya untuk menumis bumbu. Dan kita masukkan ya bumbu halusnya dalam keadaan minyak sayur yang masih panas seperti ini. Nah, diaduk-aduk sampai merata. Di tahap seperti ini paling penting teman-teman untuk kita matangkan terlebih dahulu untuk bumbu halusnya. Nah, jadi di sini kita cukup menggunakan bumbu halus saja, tidak perlu menggunakan bumbu aromatik ya. Untuk kita bikin ayam panggang teflon, tentunya menggunakan bumbu simple dan tidak terlalu ribet. Pokoknya simple dan mudah ya untuk dipraktekkan di rumah. Nah, di sini tetap ditumis terus sampai dia kering dan pecah minyak seperti ini. Kemudian masukkan ayamnya. Nah, ini ayamnya dalam keadaan mentah langsung kita masukkan ya teman-teman seperti ini. Diaduk-aduk sampai tercampur merata terlebih dahulu, supaya bumbunya merata dan tercampur secara merata ke ayamnya. Kemudian tambahkan air ya, sebanyak 300 ml. Setelah itu tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu bubuk ayam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, gula merah 1 sendok makan, kemudian tambahkan kecap manis sebanyak 4 sendok makan. Bebas ya kalau kalian mau pakai kecap manis mana aja. Kemudian diaduk-aduk sampai merata seperti ini. Nah, jadi seperti ini pengungkepan ayamnya. Proses untuk ayamnya jauh lebih matang ya. Jadi kita memastikan ayamnya dimasak dulu seperti ini sebelum dipanggang di atas teflon. Jangan lupa sesekali diaduk-aduk, dibuka seperti ini supaya bumbunya tidak lengket di bawah. Kemudian kita tutup kembali dan masak sampai asat seperti ini. Nah, ini kita susutkan lagi ya, kita asatkan lagi. Ini aromanya udah wangi banget karena menggunakan bumbu yang mantap ya ini teman-teman. Bumbu simple tapi rasanya enak. Masakan ayam panggang simple rasanya jauh lebih enak. Nah, ini sudah menyusut, warnanya sudah mulai gelap seperti ini teman-teman. Segini sudah cukup ya, jangan terlalu asat banget. Jadi kita langsung panggang di atas teflon ayamnya. Nah, sisa bumbunya itu jangan dibuang, jadi buat olesan seperti ini teman-teman. Dioles di atasnya ya seperti ini, dioles secara merata. Jadi kita tebalkan dengan bumbu, sisa bumbu ungkap tadi. Nah, dioles secara merata. Nanti kita bolak-balik ya ayamnya teman-teman. Kemudian saatnya kita bolak-balik ayamnya. Ini aja udah wangi banget ya teman-teman. Yang kita butuhkan adalah aroma smoky-smoky dari panggang teflon seperti ini. Nah, kita oles kembali secara merata. Boleh tingkat ketebalannya juga boleh banget ya. Ini sisa bumbu ungkapnya, jadi kita oleskan. Boleh juga dihabiskan supaya bumbunya lebih tebal dan lebih meresap ke dalam tulang-tulang ke ayamnya. Ini wangi teman-teman.
Mantap banget ya, menggugah selera, bikin perut keroncongan. Nah, jangan lupa dibolak-balik ya seperti ini teman-teman. Nah, kalau dipanggang teflon seperti ini, jadi nanti keluar aroma smoky-smokinya seperti ini. Walaupun tidak pakai arang bakar ya. Nah, segini sudah cukup, ini sudah matang. Dan ayam panggang teflonnya sudah siap disajikan. Kita tempatkan ke dalam piring untuk kita plating. Ini dia teman-teman, ayam panggang teflon yang rasanya enak, dijamin semua suka. Ini menggunakan bumbu simpel dan mudah ya cara membuatnya. Tentunya ayam panggang teflon seperti ini salah satu menu favorit keluarga. Tinggal kalian sandingkan dengan sambal goreng tomat atau sambal goreng cabai hijau. Sambalnya bebas banget ya buat kalian siapkan, disandingkan dengan ayam panggang teflon seperti ini. Ataupun tanpa sambal juga oke banget karena rasanya sudah ada pedas-pedasnya. Nah, selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep ikan panggang teflon yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan bahan utamanya, ada ikan laut. Untuk aku pakai ikan lautnya, di sini aku menggunakan ikan kembung sebanyak 2 ekor yang ukurannya agak besar ya teman-teman. Untuk ikan kembungnya di sini kira-kira aku siapkan sekitar 400 gram ya teman-teman. Karena di sini ikannya lumayan agak besar. Nah, ini kita akan jadikan sebagai bahan utamanya untuk kita bikin ikan panggang teflon yang rasanya enak, dijamin semua suka. Untuk ikannya di sini pertama-tama aku mau cuci dulu sampai bersih. Nah, segini sudah cukup. Untuk ikan kembungnya sudah dicuci bersih. Kemudian aku sisihkan ya. Ini untuk ikan kembungnya tidak perlu dimarinasi, jadi langsung saja nanti kita eksekusi. Kemudian lanjut untuk aku siapkan di sini ada bumbunya. Semua perbumbuan ini sebelum kita eksekusi wajib banget dicuci sampai bersih ya teman-teman. Nah, segini sudah cukup. Untuk bumbunya diantaranya ada bawang putih 4 siung, bawang merah 6 buah, cabai rawit merah 8 buah, cabai merah keriting 5 buah, cabai merah besar 1 buah. Untuk bawang putihnya dan bawang merahnya di sini pertama-tama kita siapkan pisau atau alat potong. Ini kita potong-potong diperkecil terlebih dahulu ya teman-teman untuk bawang putih dan bawang merahnya. Nah, dibelah saja menjadi 2 bagian seperti ini. Dipotong-potong diperkecil ya. Setelah bawangnya dipotong-potong diperkecil, lanjut untuk cabai rawit merahnya dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, dipotong 2 bagian ya. Kemudian untuk cabai merah keritingnya dipotong menjadi 3 bagian. Kemudian untuk cabai merah besarnya juga sama, dipotong-potong menjadi 4 bagian ya. Nah, ini sudah dipotong-potong kecil. Kemudian siapkan blender. Haluskan bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan cabai merah besar. Tambahkan merica bubuk 1/4 sendok teh. Air secukupnya ya, jangan terlalu banyak. Kemudian kita blender sampai benar-benar halus. Nah, dihaluskan ya. Halusnya teksturnya seperti ini teman-teman. Nah, segini sudah cukup ya. Kemudian kita siapkan ikan kembungnya dan bumbunya. Saatnya kita memasak. Siapkan wajan. Kemudian tuangkan minyak sayur secukupnya. Setelah itu kita panaskan ya sampai benar-benar panas. Setelah panas, masukkan bumbu halus yang di blender tadi. Nah, teman-teman, kita aduk-aduk ya sampai merata. Di tahap seperti ini paling penting kita matangkan untuk bumbu halusnya sampai benar-benar kering. Sampai matang, sampai pecah minyak ya teman-teman. Karena di sini kita butuhkan untuk mematangkan bumbunya. Jangan sampai masih ada aroma bau langunya. Jadi wajib banget kita matangkan bumbu halusnya terlebih dahulu untuk kita bikin bumbu ikan panggang teflon yang rasanya benar-benar enak nanti ya teman-teman. Nah, ini sebentar lagi sudah mau matang, sudah mau pecah minyak ya. Nah, pecah minyaknya seperti ini teman-teman. Ini bumbunya sudah matang. Ini aku tambahkan air sebanyak 100 ml. Kemudian tambahkan penyedapnya, garam setengah sendok teh, gula merah 1 sendok teh, kaldu bubuk ayam 1 sendok teh,
kaldu jamur 1 sendok teh, dan kecap manis sebanyak 3 sendok makan ya, kira-kira sekitar 3 sendok makan. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, di tahap seperti ini paling penting juga ya, kita masak lagi sampai dia menyusut, sampai teksturnya karamel seperti ini. Nah, ini sudah menyusut ya. Sebentar lagi aku mau masukkan ikan kembungnya. Saatnya aku masukkan ikan kembungnya sebanyak 2 ekor. Kemudian kita lumuri dengan bumbunya sampai tercampur merata seperti ini. Tetap menggunakan api sedang ya. Ini kita lumuri dengan bumbunya sebentar saja, jangan terlalu lama, takutnya dia kematangan. Soalnya kita akan mau panggang di atas teflon. Segini sudah cukup, kita angkat. Kemudian kita sisihkan dulu. Ikan kembungnya sudah siap untuk kita panggang di atas api, di atas teflon. Nah, ini aku ratakan lagi ya, jadi ikannya masih setengah matang. Kemudian kita siapkan teflon seperti ini, bebas kalian kalau mau pakai teflon mana aja. Setelah panas, kita masukkan ya ikannya satu persatu. Nah, saatnya kita panggang teman-teman. Untuk sisa bumbunya di sini kita oles-oles aja seperti ini ya, sampai tebal, boleh. Nah, untuk ikan panggang teflon seperti ini teman-teman, kita menggunakan bumbu adanya cabai ya. Jangan lupa dibolak-balik untuk ikan kembungnya. Setelah dibolak-balik, kita oles kembali. Ini bumbunya sudah pedas ya teman-teman. Kalau kalian mau tambahkan lagi sambal boleh banget, tapi karena kita menggunakan bumbu adanya cabai, jadi ini rasanya sudah pedas dan cocok banget langsung di nasi hangat nanti. Nah, jangan lupa ya, ini sudah matang untuk ikan kembungnya, ikan panggang teflonnya. Siap disajikan dan kita tuangkan ke dalam piring untuk kita plating dan siap untuk dinikmati, disajikan bersama keluarga. Ini dia ikan panggang teflon siap disajikan. Ini rasanya enak banget, bisa kalian cobain di rumah. Tentunya cara membuatnya juga mudah dan simpel ya teman-teman. Untuk menggunakan bumbunya bisa kalian praktekkan dan pahami videonya sampai akhir, dari awal sampai akhir ya. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.